Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 tidak serta-merta menekan angka kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. Pasalnya, kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan kembali menjadi sorotan publik belakangan ini. Kali ini pelakunya tidak hanya datang dari masyarakat sipil, namun juga oknum dokter hingga pejabat. Ada apa dengan moralitas bangsa kita? Kenapa kasus-kasus ini terus bermunculan tanpa henti? Mari kita telusuri bersama. Seorang dokter kandungan di Garut diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien saat pemeriksaan USG. Kasus ini viral setelah rekaman CCTV tersebar di media sosial. Di Malang, seorang dokter dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap pasien. Korban akhirnya melapor ke polisi setelah pelaku tidak menunjukkan itikat baik. Imbas dari kasus-kasus tersebut turut mengundang reaksi publik. Salah satunya dari anggota Komisi 3 DPR RI Dewi Juliani menyebut kasus dokter kandungan OBGYN di Garut yang diduga melakukan pelecehan seksual ke pasiennya merupakan kejahatan serius yang merusak kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Puan Maharani mengatakan, kasus pelecehan seksual dapat mencederai kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. Universitas Gadjah Mada, UGM, diguncang skandal dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Guru Besar Fakultas Farmasi, Prof. IM. IM diduga mencabuli 13 mahasiswi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Sementara pada kasus lain, Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis, PPDS. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Setelah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, penyidik menetapkan PAP sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Saudara, Polda Jatim resmi memecat dan menetapkan Aibtu LC sebagai tersangka kasus pemerkosaan seorang tahanan wanita di Polres Pacitan. Ajun Inspektur 1 berinisial LC tersebut dikenakan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pelecehan seksual juga dilakukan oleh oknum pejabat, Kepala Bidang, Kabid di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, Pemkab Minut, itu kini sedang viral. IA dituding paksa terapis spa untuk berhubungan intim. Kasus ini langsung mendapat perhatian luas dari warganet di media sosial. Banyak dari mereka yang mengecam tindakan pejabat tersebut dan mempertanyakan bagaimana korban justru bisa dilaporkan balik. Deretan kasus yang terjadi turut mengundang reaksi keras dari salah satu artis terkenal, Cinta Laura. Ia mengaku sangat prihatin karena pudarnya rasa saling menghormati dan penghargaan yang sepatutnya sebagai sesama manusia. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPPA, Arifatul Khoiri Fauzi mendesak aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum dalam kasus kekerasan seksual benar-benar melindungi korban, bukan justru membebani mereka. Kasus-kasus pelecehan seksual yang terus bermunculan bukan hanya deretan berita tragis, tetapi juga cermin buram tentang kondisi moralitas bangsa kita hari ini. Ini bukan sekadar soal hukum, tetapi tentang kesadaran kolektif kita untuk menjaga martabat sesama manusia. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan terus membiarkan ini terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk informasi menarik lainnya.